Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Eka Putri dengan NPM 241705-2015. Saya dari Prodi Sistem Informasi. Jadi, di video ini saya akan menjelaskan tentang antrian dan jenis-jenisnya serta contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Untuk jenis-jenis antriannya itu ada simple, circular, priority, dan juga double-ended queue. Pertama, ada pengertian dari antrian itu sendiri, yaitu struktur data fundamental yang mengatur elemen berdasarkan prinsip FIFO atau first in, first out. Nah, yang pertama saya akan membahas terlebih dahulu antrian sederhana, yaitu simple queue. Jadi, simple queue ini memiliki prinsip FIFO yang ketat. Elemennya itu ditambahkan di bagian belakang dan dihapus dari bagian depan. Setelah elemen itu dihapus, ruang yang ditempati tadi tidak dapat digunakan lagi sampai antriannya kosong. Karakteristik dari simple queue ini yaitu dia first in first out atau FIFO, lalu ada penambahan di belakang serta penghapusan elemen di depan. Setelah itu ada ruang yang dihapus tidak dapat digunakan kembali. Untuk contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari itu ada loket tiket. Nah, orang yang mengantri untuk membeli tiket yang pertama datang ini adalah yang dilayani pertama kali. Setelah itu ada pencetak dokumen. Dokumen yang dikirim ke printer itu diproses sesuai urutan pengiriman. Lalu yang terakhir ada pusat panggilan. Penelpon menunggu untuk dilayani oleh agen berdasarkan urutan panggilan masuk. Jadi yang pertama yang dilayani terlebih dahulu. Setelah itu ada antrian melingkar atau circular queue. Nah, circular queue ini membahas tentang batasan antrian sederhana dengan menggunakan kembali ruang yang kosong. Setelah elemennya dihapus, ruang tersebut dapat digunakan kembali dan menciptakan struktur melingkar yang efisien. Nah, circular queue ini bermanfaat untuk efisiensi ruang, yaitu memaksimalkan penggunaan memori dengan mengisi kembali ruang yang dikosongkan. Setelah itu, struktur melingkar. Bagian belakang antrian ini dapat melilit ke depan jika ada ruang yang kosong. Nah, contoh nyata itu ada antrian melingkar. Antrian melingkar ini sangat berguna dalam sistem yang membutuhkan penggunaan sumber daya yang berkelanjutan. Selanjutnya ada priority queue atau antrian prioritas. Jadi priority queue ini tidak seperti antrian FIFO atau first in first out, tetapi berdasarkan prioritas yang lebih diprioritaskan itu yang lebih dulu dilayani. Ini ada prioritas utama, elemen dengan prioritas tertinggi dilayani lebih dulu. Lalu urutannya fleksibel, urutan dari priority queue ini. Urutan pemrosesan tidak selalu FIFO, tetapi tergantung pada nilai prioritas. Untuk contoh nyatanya, itu ada saat di rumah sakit, yaitu ruang UGD atau unit gawat darurat. Nah, ruang UGD ini kan tempatnya pasien dengan kondisi yang kritis gitu. Jadi, pasien yang dalam keadaan kritis ini tadi, itu akan dilayani lebih dahulu karena dia adalah pasien yang diprioritaskan daripada pasien yang hanya mempunyai sakit yang biasa, yang tidak kritis gitu. Setelah itu ada penanganan pesanan. Biasanya pesanan VIP atau pesanan ekspres itu akan diprioritaskan dan dilayani terlebih dahulu. Lalu, manajemen tugas OS. Sistem operasi memberikan prioritas lebih tinggi pada tugas-tugas penting. Lalu ada double-ended queue. Nah, double-ended queue atau DQ itu antrian dari dua ujung, yaitu struktur data yang memungkinkan penambahan dan penghapusan elemen dari kedua ujung, yaitu dari bagian depan atau belakang. Nah, hal ini meningkatkan atau memberikan fleksibilitas yang lebih besar dibandingkan antrian tradisional. Jadi di double-ended queue ini ada tambah depan, yaitu elemen dapat ditambahkan di awal antrian, lalu dapat ditambahkan di akhir antrian atau tambah belakang, lalu dapat dihapus dari awal antrian, hapus depan. Setelah itu dapat dihapus dari akhir antrian, hapus belakang.
Untuk contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari, double-ended queue ini contohnya yang pertama ada riwayat browser, maju dan mundur dalam riwayat halaman web. Lalu ada fungsi undo atau redo, menyimpan urutan operasi untuk membatalkan atau mengulangi tindakan. Misalnya saja, jika kita sedang mengedit di Canva, itu kan dapat kita ulangi tindakannya. Dia akan kembali ke editan kita yang sebelumnya. Lalu di sini ada penjadwalan tugas, yaitu mengelola tugas yang dapat ditambahkan atau dihapus dari kedua ujung. Oke, di akhir ini ada kesimpulan. Kesimpulan dari antrian sederhana hingga DQ yang fleksibel. Jadi di setiap jenis antrian, entah itu baik itu simple, circular, priority maupun double-ended queue itu memiliki peran penting dan unik di masing-masing setiap jenis antrian itu. Di situ mereka mempunyai peran masing-masing untuk mengelola data dan proses. Jadi, dengan memahami perbedaan ini, itu dapat memungkinkan kita untuk merancang sistem yang lebih baik lagi dan efisien untuk kedepannya. Oke, jadi itu tadi adalah penjelasan saya tentang materi dari antrian serta jenis-jenis dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.